1. Strategi kerjasama. Selama penjajahan Jepang 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, termasuk kerjasama dan perlawanan terbuka. Kelompok nasionalis memiliki reaksi berbeda terhadap Jepang, yang diklasifikasikan menjadi 3. 1. Kelompok moderat, bekerjasama dengan Jepang dan mendirikan organisasi seperti Jawa Hokokai. 2. Kelompok radikal, beroperasi di bawah tanah seperti PKI dan PSI. 3. Kelompok nasionalis, sebelumnya bekerja sama dengan Belanda, namun kemudian didekati oleh Jepang. Jepang mencoba mendapatkan dukungan dari kelompok Islam, menyadari peran penting dalam Islam dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mereka memberi ruang bagi organisasi MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Para pemimpin nasional seperti Soekarno memanfaatkan sedikit keuntungan dari Jepang untuk kepentingan bangsa. Soekarno misalnya berusaha mengumpulkan berbagai daerah dalam semangat nasionalisme. Meskipun bekerja sama dengan Jepang, beberapa pemimpin nasional tetap berusaha mencari cara untuk kepentingan Indonesia. Strategi perlawanan di Aceh. Perlawanan terbuka yang dilatar belakangi oleh alasan agama untuk pertama kalinya terjadi di Aceh. Hanya 8 bulan setelah beberapa tokoh setempat membantu kemudahan bagi Jepang masuk ke daerah mereka. Perlawanan itu terjadi di Kot Plieng Bayu dekat Lok Saumawe, dipimpin oleh seorang ulama muda, Tengku Abdul Jalil. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan dari Biren, Lok Sukon, Lok Saumawe ke Chot Plieng. Pasukan yang dilengkapi dengan senapan, mesin berat, mortar, dan sejenis senjata api lainnya itu dihadapi oleh murid-murid Abdul Jalil yang pada umumnya menggunakan senjata tradisional bersama dengan sebagian muridnya. Abdul Jalil menyingkir ke Blang Kampung Tengah. Tempat ini pun diserbu Jepang pada 13 November 1942. Tengku Abdul Jalil dan 19 orang pengikutnya tewas, sedangkan 5 orang lainnya tertangkap. 3. Pembentukan BPUPK. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang semakin terdesak dan membutuhkan dukungan dari bangsa Indonesia. Untuk menarik simpati, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPK beranggotakan berbagai golongan dari berbagai daerah, termasuk 2 tokoh perempuan, Maria Ulfa dan Siti Sukaptina. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara dengan 4 tokoh utama yang mengusulkan konsepnya, termasuk Soekarno yang memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Selain merancang dasar negara, BPUPK juga menyusun rancangan UUD 1945. Maria Ulfa berkontribusi dalam memperjuangkan persamaan hak antar perempuan dan laki-laki, yang kemudian tercantum dalam pasal 27 UUD 1945. Sementara itu, Siti Sukaptina aktif dalam panitia ketiga yang membahas pembelaan tanah air. BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945 digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan anggota lebih sedikit tetapi tetap mewakili berbagai golongan, termasuk Kian Tujuan Bing dari golongan Tionghoa. Strategi menghadap Jepang bervariasi antar perlawanan, terbuka, dan kerjasama dalam kapasitas tertentu, namun tujuan utamanya tetap sama, kemerdekaan Indonesia. Perlawanan peta di Blitar. Pemberontakan peta di Blitar adalah pemberontakan anti pendudukan di Indonesia yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini dikenal luas sebagai pemberontakan besar pertama tentara lokal Indonesia selama pendudukan Jepang. Pasukan prajurit peta, pimpinan Sodanko Supriyadi, Sodanko Muradi, dan Sodanko Sunanto melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Selain perilaku diskriminasi dari prajurit-prajurit Jepang,
Pemberontakan tersebut dipicu juga oleh kemarahan para anggota PETA terhadap pihak militer Jepang yang kerap membuat penderitaan terhadap rakyat. Pemberontakan itu gagal, maka pihak Jepang menghukum sekeras-kerasnya para pelaku. Dari 421 anggota PETA Blitar yang terlibat, 78 diantaranya langsung dihukum berat, termasuk Muradi dan Sunato yang dijatuhi hukuman mati pada 16 April 1945. Supriyadi sendiri hingga kini masih tak jelas limbahnya. Beberapa kalangan meyakini bahwa sesungguhnya begitu pemberontakan berhasil dipadamkan, Supriyadi langsung ditangkap dan dihukum mati di suatu tempat yang dirahasiakan. Perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan kasar serdadu Jepang terhadap penduduk, seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil, merupakan sebab terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat. Orang-orang yang dicurigai ditangkap, bahkan dihukum pancung di muka umum. Pada tanggal 16 Oktober 1943, kurang lebih 70 orang mengadakan pertemuan di gedung bioskop Merdeka Sepakat di Pontianak. Mereka merencanakan mengadakan perlawanan pada tanggal 8 Desember 1943. Jepang melakukan penangkapan besar-besaran. Mereka yang ditangkap kemudian dibunuh, termasuk Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Ibrahim Syafiuddin. Di antara mereka yang dipancung, orang-orang yang dibunuh itu dikuburkan di Mandor dekat Pontianak.